Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vanessa Nur Habibi dengan NPM 22150610009 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Artificial Intelligence. Sebelumnya, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence adalah suatu sistem yang bisa berpikir seperti manusia dan melakukan pekerjaan seperti manusia. Nah, selain itu juga, AI adalah sebuah sistem yang berpikir secara rasional dan juga bekerja secara rasional. Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang berusaha membuat mesin yang cerdasnya selayaknya manusia. Jadi, maksud dari Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang dimana kecerdasan buatan ini meniru cerdasnya seperti cerdasnya manusia. Selanjutnya, dalam WA terdapat 4 teknik, yaitu teknik searching, teknik planning, teknik reasoning, teknik learning. Sesuai dengan artinya, searching adalah maksudnya mencari, reasoning adalah alasan, 3 planning adalah merencanakan, dan 4 learning adalah mempelajari. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai teknik-teknik yang ada dalam AI. Yang pertama, terdapat teknik searching. Teknik searching merupakan teknik untuk menemukan solusi dengan langkah-langkah yang sistematis. Nah, contohnya terdapat pada Maps, yang dimana pada Maps ini kita mencari rute tercepat menuju tujuan yang kita inginkan. Seperti contoh, ketika kita ingin menuju suatu tempat, misal kita ingin menuju suatu sekolahan, yang dimana tujuan kita tuh sekolahan dan kita berangkat dari rumah. Nah, nanti si Google Maps ini atau Maps akan mencari rute yang paling efektif supaya eh, kita bisa sampai ke sekolah itu lebih cepat dan tanpa adanya macet. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis dari teknik searching. Yang pertama itu ada blind search, yang kedua ada heuristic search, yang ketiga ada probabilistic search. Nah, sebelum mencari solusi atau mencari cara gimana kita bisa mencapai suatu tujuan itu, kita harus mengetahui 3 keadaan, yaitu ada keadaan awal atau initial state, keadaan akhir atau goal state, dan juga usaha yang bisa dilakukan, yaitu operator. Nah, berikut kita ada study case yang dimana terdapat initial state, yang dimana kondisi awal, terdapat dua buah wadah, yang dimana keduanya itu berisi 0 liter, yang kita ingin mencapai goal state di mana wadah A itu berisi 4 liter, sedangkan wadah B itu berisi 2 liter. Nah, kemudian pada case yang kedua terdapat kondisi awal atau initial state, yang dimana kedua wadah ini sama-sama berisi 0 liter, dan juga di goal state-nya hanya wadah A saja yang berisi 2 liter. Nah, berikut ini adalah operator yang bisa kita gunakan untuk bisa mencapai final state-nya atau goal state-nya. Nah, yang pertama itu ada isi penuh ember A, yang kedua ada isi penuh ember B, yang ketiga ada pindahkan air dari A ke B sampai B penuh, yang keempat ada pindahkan air dari A ke B sampai B kosong, yang kelima ada pindahkan air dari B ke A sampai A penuh, yang keenam ada pindahkan air dari B ke A sampai B kosong, yang ketujuh ada buang semua air dari B, yang terakhir yang kedelapan ada buang semua air dari B. Nah, kita langsung saja mencari cara yang paling cepat untuk bisa mencapai goal state-nya, yang dimana di initial state itu sama-sama berisi 0 liter di kedua wadahnya. Nah, operator yang kita gunakan itu operator nomor 2, yaitu isi penuh ember A, kemudian pindahkan air dari B ke A, sorry, operator yang pertama kita gunakan tuh isi penuh ember B, jadi B-nya itu kita isi penuh, kemudian pindahkan air dari B ke A, sampai B kosong. Kemudian isi penuh ember B, isi penuh ember B lagi, kemudian pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Jadi kan full si B ini ada 2 liter, sedangkan si A ini ada 4 liter. Nah, jadi kita ngisi penuh ember B, terus kita isi, terus kita penuh lagi, ember B kita pindah lagi ke A, yang dimana A-nya itu nanti akan penuh. Kemudian pada case yang kedua, yang dimana di initial state itu sama-sama berisi kosong, ember A dan ember B, dan goal state itu ember A berisi 2 liter dan ember B berisi 0 liter, jadi operator yang kita butuhkan adalah isi penuh ember B, pindahkan air dari B ke A sampai B kosong, kemudian isi penuh ember B lagi, pindahkan air dari B ke A sampai A penuh, kemudian buang air dari A, terus pindahkan air dari B ke A sampai B kosong.
Nah, berikut adalah mengenai teknik searching, selanjutnya terdapat teknik reasoning. Nah, teknik reasoning merupakan teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Contohnya, terdapat pada sebuah aplikasi yang dimana kita diminta untuk menginputkan keluhan yang kita alami mengenai suatu penyakit. Kemudian, AI-nya ini akan memberikan diagnosis terhadap keluhan kita. Nah, misalnya, kita menggunakan aplikasi eh Halodoc atau menstrual track kayak gitu. Nah, kita nanti ngasih apa yang kita rasain, kemudian nanti si aplikasi atau AI-nya ini akan mendiagnosis kita ini sedang terjangkit penyakit apa. Kemudian terdapat jenis-jenis dari teknik reasoning, yaitu ada rule-based, case-based, fuzzy, dan uncertainty. Selanjutnya terdapat teknik planning. Teknik planning adalah teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Contohnya itu terdapat pada lift yang bergerak menuju lantai sesuai ke tombol yang ditekan oleh pengguna. Pada kasus lift, di mana lift ini akan memilih lantai yang akan dituju terlebih dahulu. Nah, jadi kan kalau pada kasus lift, itu kan terdapat urutan lantai mana yang ingin dituju terlebih dahulu. Nah, jadi teknik planning ini dia tuh mendekomposisi atau memecah masalah yang kompleks itu ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Misalnya, pertama kita ingin ke lantai 1, kemudian ke lantai 5, dan ke lantai 4. Nah, itu kan kompleks masalahnya. Nah, nanti si teknik ini tuh akan memecah masalah itu satu persatu. Jadi, dia akan pergi ke lantainya satu persatu. Nah, terdapat jenis-jenis dari teknik planning, yaitu ada goal state planning dan juga constraint planning. Kemudian yang keempat, yang terakhir terdapat teknik learning. Yang dimana nih, ini terdapat unsupervised learning, supervised learning, dan reinforcement learning. Yang dimana unsupervised learning ini adalah learning yang tidak memerlukan pengawasan dan sudah dapat menganalisis dengan sendirinya. Sedangkan kalau supervised learning adalah learning yang terdapat pengawas dari learning yang berupa target dari input dan outputnya atau label. Sedangkan kalau reinforcement learning adalah learning yang mengalami adaptasi, dan biasanya itu terdapat dalam pembuatan game. Jadi, kalau reinforcement learning itu dia lebih kompleks. Kemudian terdapat cara-cara dalam membuat AI. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dan kemudian mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian setelah itu, kita harus memilih jenis AI yang ingin kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, kita harus mempelajari dan menganalisa dengan seksama AI yang sudah ditentukan untuk mendapatkan model atau algoritma yang tepat. Kemudian yang keempat, kita mulai melakukan pemrograman dan penyempurnaan. Pada tahap ini dilakukan testing apakah terdapat error atau tidak. Nah, ketika sudah sedikit errornya atau sudah tidak ada error sama sekali, maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu embedded si AI-nya ke komputer atau mesin. Jadi yang terakhir itu kita menanamkan software yang telah dibuat ke dalam komputer atau mesin untuk membuat komputer atau mesinnya itu menjadi lebih cerdas. Misal, kita membuat sistem cerdas untuk melakukan absensi. Nah, jadi ketika sistem cerdas ini sudah jadi, kita langsung embeddedkan atau menempelkan itu ke dalam sebuah mesin, yang dimana nanti mesin ini langsung mendeteksi kita ketika kita sedang melakukan absensi. Kemudian terdapat neural network. Neural network adalah model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf otak manusia, yang dimana terdiri dari input, hidden layers, dan output. Nah, cara kerjanya itu data akan diproses melalui lapisan neuron atau neural layers dengan fungsi aktivasi, bobot, dan diatur oleh algoritma backpropagation dan gradient descent untuk meminimalkan kesalahan. Nah, bisa dilihat pada gambar ini terdapat 3 layer, terdapat input layer, hidden layer, dan juga output layer. Nah, kemudian terdapat machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk memungkinkan AI meniru cara manusia belajar. Nah, secara bertahap, eh, machine learning ini meningkatkan akurasinya. Dalam konteks sebelumnya tentang artificial neural networks atau ANN, machine learning memiliki peran penting seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu salah satu jenis model machine learning yang terinspirasi oleh jaringan saraf otak manusia.
Artificial Neural Network menggunakan konsep neuron buatan atau artificial neurons dan algoritma backpropagation untuk memperbarui bobot atau weights dan meminimalkan kesalahan. Jadi machine learning dan artificial neural networks saling terkait dalam pengembangan model yang memungkinkan komputer belajar dari data dan mengambil keputusan. Kemudian terdapat JST atau jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST merupakan kumpulan unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST adalah alat pemodelan data statistik nonlinear yang dapat digunakan untuk menemukan pola-pola pada data. JST terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan masukan, input layer, lapisan tersembunyi, hidden layer, dan lapisan luar atau output layer. Prinsip jaringan saraf tiruan atau JST ditentukan oleh 3 elemen, yaitu satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. Yang kedua, sebuah penambahan untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Kemudian yang ketiga, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitude output dari neuron. Fungsi ini tuh bertujuan untuk membatasi jarak amplitude yang diperbolehkan oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Ini bisa dilihat, di sini terdapat input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, ini input sinyal, ini biasnya yaitu terdapat fungsi aktivasi yang dimana ini berfungsi untuk meminimalisir kesalahan dan ini outputnya. Nah, kemudian selanjutnya terdapat linear dan non-linear. Linear adalah sistem yang dimana sebuah satu kesatuan yang terdiri dari sebuah input. Nah, proses dan kemudian output, yang dimana secara keseluruhan sistem ini bersatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dikatakan sebagai linear apabila jika diberikan sebuah input dan input tersebut tuh berubah-ubah, maka output yang dihasilkan juga akan berubah. Jadi ketika kita menginputkan suatu angka yang banyak, angkanya random dan berbeda-beda, maka outputnya juga akan berbeda. Nah, itu disebut dengan sistem linear. Nah, pada fungsi linear, ketika digambarkan, maka akan membentuk garis lurus, yang dimana persamaan linear itu dinyatakan fx sama dengan mx ditambah c atau konstanta. Sedangkan untuk nonlinear, bisa dikatakan nonlinear apabila jika diberikan sebuah input dan input tersebut berubah, maka yang output yang dihasilkan dapat berubah dan juga tidak berubah. Jadi kalau nonlinear itu, ketika inputannya berubah itu, outputnya itu bisa aja sama atau bisa ikut berubah juga. Nah, pada fungsi nonlinear, ketika digambarkan akan menghasilkan grafik melengkung dengan bentuk persamaan yaitu fx sama dengan mx kuadrat atau mx pangkat n ditambah c. Nah, ini adalah sebuah sistem linear. Nah, tadi kan linear itu ketika inputannya berbeda, maka outputnya juga akan berbeda. Nah, ini bisa dilihat di inputan X dan outputnya Y. Ketika inputannya itu min 2, tadi kan rumusnya kan MX plus C. Nah, ketika X-nya dan Y-nya itu 2 kuadrat. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui pada sistem linear ketika diberikan input dan input tersebut berubah, maka output yang dihasilkan juga berubah. Seperti dihasilkan pada tabel di mana X merupakan input Y, X merupakan input, dan Y adalah output, dan bersamaan melewati titik 0, 0. Nah, jadi ini di sininya Y-nya. Tadi kan rumusnya fx sama dengan mx tambah c kan. Nah, c-nya kita hiraukan saja. Nah, ini karena mx di sini kan linear y itu 2x. Nah, x-nya kan inputannya min 2. Jadi ketika 2 dikali min 2 kan ini min 4. 2 dikali min 1 min 2. 2 dikali 0 0. 2 dikali 1 2. 2 dikali 4 2 kali 2 4. Nah, jadi ketika inputannya itu berbeda, maka outputnya juga berbeda yang dimana ketika kita membuat titik-titik di grafik ini akan membuat satu garis yang lurus. Sedangkan pada nonlinear ketika inputannya itu berbeda, outputnya itu bisa sama dan juga bisa berbeda. Nah, seperti ini terdapat nonlinear Y sama dengan 2X pangkat 2, yang dimana di sini rumusnya Fx sama dengan Mx
pangkat N plus C, sama seperti sebelumnya, konstantanya kita hiraukan saja. Nah, di sini karena case-nya Y sama dengan 2X pangkat 2, nah jadi kan X-nya ini min 2, jadi 2 dikali min 2 pangkat 2. 2 dikali 4, 8. Nah, ini 2 dikali min 1 pangkat 1. 2 dikali 1 pangkat 2. Salah ini. Yang dimana ini ketika inputannya itu berbeda, di sini terdapat outputnya yang sama. Ini bisa dilihat ini outputnya sama, ini outputnya sama. Jadi, ketika di nonlinear, ketika inputannya itu berubah, berbeda-beda, maka output itu bisa berbeda atau bisa sama juga. Nih, berdasarkan gambar di atas dapat diketahui pada nonlinear ketika diberikan suatu input dan jika input tersebut berubah, maka yang terjadi pada output adalah outputnya bisa berubah dan bisa juga tidak berubah. Yang dimana seperti pada tabel di atas, X merupakan input dan Y merupakan output. Terdapat hasil output yang sama tetapi pada input yang berbeda. Seperti pada inputan yang ke-1 dan kedua. Ini kan inputannya berbeda, tapi output itu sama. Nah, ketika di nonlinear juga, ketika dibuat titik-titik pada grafiknya, akan menarik garis melengkung seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan manual perception. Nah, ini terdapat inputan 0, X1, X2, dan target ini adalah sebuah gerbang logika N. Jadi ketika 00, 0, 01, 01, 00, 111. Yang dimana W1 atau W1 sama dengan 0, W2 atau W2 sama dengan 0, dan learning rate itu sama dengan 1, dan biasanya sama dengan 0. Dan ini pada case ini maksimal epochnya itu 10. Kita langsung saja masuk ke perhitungan epoch 1. Yang dimana pada data ke-1, X-nya itu 0,0 dengan bobot weight sama dengan 0,0 juga, dan B sama dengan 0 atau biasa sama dengan 0, dengan target sama dengan 0. Yang dimana di sini terdapat rumusnya yaitu Y-in X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B atau bias. Yang dimana di sini pada data ke-1, X1-nya itu 0 dan W1-nya 0 ditambah X2-nya juga 0 dan W2-nya juga sama-sama 0. Jadi 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah biasnya 0. Maka menghasilkan 0. Dan kemudian Y sin 0 sama dengan 1. Karena Y bukan sama dengan target, maka dihitung error dan update bobot. Yang dimana error sama dengan target minus Y. Yaitu dimana errornya kan tadi 0. Dikurang targetnya kan tadi 1. Jadi 0 minus 1 sama dengan minus 1. Yang dimana akan mendapatkan W1 atau W baru. Yang dimana rumusnya adalah dengan menambah wake lama ditambah learning rate dikali error dikali X1. Yang dimana wake lama kan 0. Ditambah learning rate itu 1. Learning rate. Nih, learning rate 1. Dan dikali error. Errornya kan tadi 0. Dan dikali sama 1. Nah, jadi akan menghasilkan nilai 0. Dan kemudian pada wake kedua. Kan ini ada 2 ya. Nih. Ini wake-nya ada 2. X-nya juga ada 2. Nah, untuk wake kedua yang baru itu akan dengan rumus yang sama, yaitu dengan wake kedua yang lama ditambah learning rate dikali error dikali X2. Nah, ini kan 0 tadi, sama seperti W1 yang lama, W2 yang lama juga 0. Nah, ini tuh ditambah learning rate 1 dikali error, errornya sama-sama minus 1, dan dikali X2. X2-nya juga kan tadi sama-sama 0. Maka akan menghasilkan 0. Yang dimana ketika kita ingin mencari bias baru, rumusnya adalah bias lama ditambah learning rate dikali error. Bias lamanya kan 0. Bias lamanya 0. Terus ditambah learning rate 1 dikali errornya jadikan minus 1 ini. Yang dimana akan menghasilkan minus 1. Nah, maka didapat bobot baru W sama dengan 0,0 dan biasanya sama dengan minus 1. Nah, dilanjut di perhitungan epoch yang kedua. Nah, kan tadi di epoch yang kedua itu X-nya 0,-1 dan Y-nya itu 0,1 dan biasa jadi minus 1 dan target itu 0. Yang dimana seperti sebelumnya dengan rumus Y-in X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 dan ditambah biasnya. Karena X1-nya itu
0 dan W1-nya itu 0. Jadi 0 kali 0 ditambah W1-nya X2-nya itu 1 dan W2-nya itu 0, maka 1 kali 0 dan ditambah biasanya kan tadi jadi minus 1, yang dimana di sini akan menghasilkan perhitungan akhirnya minus 1. Yang dimana Y sama dengan sin minus 1 sama dengan 0. Karena Y sama dengan target, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot dan dilanjutkan untuk data yang ketiga. Nah, pada data ketiga ini terdapat X dengan nilai 1,0, Y dengan nilai 0,0, dan juga B biasnya minus 1 dan targetnya sama dengan 0. Seperti sebelumnya, menggunakan rumus Y-in sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah bias. Nah, karena di sini X1-nya 1, makanya di sini 1 dikali 0, 0 dikali 0, dan ditambah minus 1 biasnya, yang dimana di perhitungan ini menghasilkan nilai minus 1. Nah, ini kita kemudian Y sin sama dengan minus 1 sama dengan 0. Karena Y sama dengan targetnya kan 0, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot dan lanjutkan untuk data yang keempat. Nah, ini data keempat dengan X 1,1, weight 0,0, bias sama dengan minus 1, dan target sama dengan 1. Seperti rumus sebelumnya dengan Y-in X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B, yang dimana di sini X1-nya itu 1, sedangkan W1-nya 0, dan ditambah X2-nya 1 dikali W2-nya 0. Dan ditambah minus 1 biasnya, yang dimana akan menghasilkan hasil minus 1. Nah, di sini Y sama dengan sin minus 1 sama dengan 0. Karena Y sama dengan bukan target, yang dimana di sini kan target 1, sedangkan kan ini hasilnya 0. Maka dihitung error dan update bobot. Nah, dengan rumus error sama dengan target dikurang Y, yang dimana targetnya kan 1. Dikurang sama Y-nya kan 0, yang dimana hasilnya 1. Dengan rumus W1 baru sama dengan W1 lama, ditambah learning rate dikali error dikali X1. Tadi kan learning rate itu 1 kan, nah di sini W1 lamanya itu 0, ditambah learning rate-nya 1 dikali errornya 0, errornya 1, dan dikali X1-nya itu 1. Dengan yang dimana akan menghasilkan nilai 1. Dengan W2 baru, dengan rumus W2 lama ditambah learning rate dikali error dikali X2, yang dimana W2 lama itu kan 0. Kemudian learning rate itu tadi 1, dikali errornya 1, dikali X2-nya itu 1, akan menghasilkan nilai 1 juga. Nah, kemudian untuk menghitung bias, dengan rumus bias baru sama dengan bias lama ditambah learning rate dikali error. Nah, kan ini bias lamanya kan minus 1. Kemudian learning rate juga tadi 1, dan ini errornya jadi 1 kan. Berarti akan menghasilkan nilai 0. Nah, maka didapat bobot baru Y sama dengan 1,1 dengan bias sama dengan 0, dan dilanjutkan untuk data selanjutnya. Nah, setelah iterasinya itu berhenti, entah itu karena tidak ada error atau jumlah epoch terpenuhi, maka nilai bobot W dan bias B digunakan dalam proses klasifikasi dengan rumus Y-in sama dengan input 1 dikali bobot 1 ditambah input 2 dikali bobot 2 ditambah berapa banyak epochnya. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai artificial intelligence. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.